Praktik etik adalah bagian yang fundamental dalam mengkonseptualisasikan, merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu penelitian. Pertimbangan dampak etis harus dilakukan untuk meminimalkan resiko yang dapat membahayakan bagi individu dan kelompok partisipan. Hai, saya Reskiani Masbakar akan membahas materi etika dalam penelitian eksperimen termasuk pemilihan partisipan pada mata kuliah Psikologi Eksperimen. Terdapat 5 prinsip etik umum yang ditemukan dalam APA Ethics Code, yaitu prinsip beneficence and non-maleficence, yaitu prinsip memaksimalkan benefit dari suatu penelitian dan meminimalkan kemungkinan dampak yang membahayakan bagi partisipan. Prinsip kedua yaitu fidelity and responsibility, yaitu membangun kepercayaan dan profesionalisme dengan siapapun psikolog bekerja. Prinsip ketiga, integrity, adalah psikolog menjaga akurasi, kejujuran, dan kepercayaan dalam ilmu, pengajaran, serta praktik-praktik psikologi. Prinsip keempat yaitu justice, bahwa keadilan dan kesetaraan bagi semua orang dalam mengakses dan mendapatkan benefit dari kontribusi psikologi, termasuk di dalamnya adalah kesetaraan dalam proses, prosedur, dan pelayanan yang dilakukan. Prinsip kelima, respect for people right and dignity, yaitu melindungi prinsip kerahasiaan dan menghormati perbedaan budaya, individu, peran, termasuk usia, gender, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Suatu penelitian hendaknya dilakukan dengan metode yang benar, tetapi juga harus dilindungi oleh etika penelitian. Kali ini yang kita bahas fokus khusus pada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang akan dilaksanakan hendaknya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari komite etik. Di negara maju, persetujuan dari komite etik menjadi suatu keharusan dari sebuah eksperimen, sebuah riset, apapun, meski pada level skripsi sekalipun. Dan ini diajukan sebagai syarat dalam publikasi internasional. Artikel riset harus memperoleh persetujuan komite etik sebagai syarat dalam pengajuannya. Aspek kehormatan, kenyamanan, dan keamanan partisipan menjadi elemen utama yang harus diperhatikan dalam merancang desain eksperimen. Etikanya, partisipan mendapatkan informasi mengenai garis besar prosedur penelitian, resiko apa yang akan didapatkan, serta hal lain yang dapat mempengaruhi kesediaan partisipan yang tertuang dalam lembar Informed Consent. Informed Consent ini merupakan persetujuan partisipan untuk terlibat atau tidak dalam penelitian yang berisi tentang tujuan penelitian, durasi penelitian, prosedur, dan perlakuan apa yang akan dialami oleh partisipan. Apa saja informasi yang tertuang dalam Informed Consent? Ada beberapa item yang tercangkup dalam Informed Consent, antara lain karakteristik riset yang meliputi tujuan, durasi, prosedur, perlakuan yang diterima partisipan. Lalu hak partisipan untuk mengundurkan diri dan apa konsekuensi yang diperoleh oleh partisipan bila tidak bersedia mengikuti eksperimen. Juga harus dikemukakan apa benefit yang diperoleh bagi partisipan dengan mengikuti eksperimen, serta batasan kerahasiaan dan juga kontak peneliti. Kontak peneliti penting untuk dicantumkan untuk meyakinkan partisipan terkait kompetensi peneliti dan bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam eksperimen yang akan dilaksanakan.
Dalam buku Methods in Behavioral Research, Cosby and Bates tahun 2015 juga menuliskan bahwa di dalam informed consent terdiri dari informasi tentang tujuan, prosedur, dan durasi penelitian seperti pada slide sebelumnya. Tetapi juga ada tambahan yaitu insentif bagi partisipan bila penelitian tersebut memberikan insentif bagi partisipan. Dan hal apa saja yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan itu perlu diungkapkan dan diberitahu kepada partisipan di dalam informed consent. Ini contoh informed consent yang diberikan kepada partisipan penelitian kami pada salah satu eksperimen. Di contoh ini kita lihat di bagian atas tertera siapa peneliti dan pembimbing. Di bagian deskripsi penelitian secara berurutan terdiri atas. Paragraf pertama mencangkup tujuan dan manfaat penelitian. Paragraf kedua berupa informasi tentang gambaran prosedur perlakuan yang akan diterima oleh partisipan dan partisipan akan melakukan apa saja, termasuk batasan kerahasiaan dari respon jawaban partisipan. Paragraf yang ketiga meliputi karakteristik partisipan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Di paragraf keempat meliputi resiko yang diterima bila partisipan tidak bersedia dan keterangan bahwa partisipan dalam penelitian ini tanpa paksaan atau di bawah tekanan, melainkan sukarela dan bila ingin melakukan komunikasi pertanyaan dapat diajukan ke alamat email peneliti. Di bagian akhir dari lembar informed consent, pada contoh ini disertakan tanggal dan tanda tangan partisipan serta nomor telepon atau email partisipan. Nama partisipan pada umumnya tidak diminta di dalam informed consent untuk menghindari bias penelitian. Tapi pertanyaannya, apakah harus selalu informasi demikian yang diberikan dalam informed consent? Perlu diketahui bahwa ada kondisi tertentu di mana bila informasi tentang tujuan, hipotesis, atau desain dapat mempengaruhi respon alamiah partisipan saat eksperimen berlangsung, maka dapat dilakukan dengan teknik blinding. Teknik ini biasa pula kita kenal dengan masking, yaitu informasi tentang eksperimen tidak sepenuhnya dikemukakan atau diberitahu atau disampaikan kepada pihak partisipan. Sebagai contoh, pada eksperimen penelitian saya yang mengukur ketidaksadaran partisipan akan intervensi priming tertentu, maka di awal kedatangan, partisipan diberitahu bukan tujuan penelitian yang sebenarnya. Blinding kepada partisipan disebut dengan single blind, diharapkan dapat meminimalkan bias dalam respon yang diberikan seandainya partisipan mengetahui tujuan asli eksperimen. Sekali lagi bahwa blinding dilakukan agar perilaku partisipan dapat bersikap natural, apa adanya tanpa karena pengaruh informasi tersebut. Blinding pada umumnya mengandung deception, pura-pura atau bohong untuk merekayasa keyakinan yang keliru pada partisipan. Deception akan diberitahu kepada partisipan di akhir eksperimen dilakukan. Deception tidak disampaikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan? Single blind adalah hanya partisipan saja. Kalau partisipan dan eksperimenter, yaitu orang yang melaksanakan atau membantu peneliti, disebut dengan double blind. Atau triple blind, yaitu partisipan, eksperimenter, dan pengolah data.
Mengapa pihak-pihak ini tidak perlu diberitahu tujuan penelitian agar tidak terjadi bias akibat informasi akan tujuan penelitian yang sebenarnya? Setiap deception bisa mengandung resiko etis. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Deception hanya bila suatu eksperimen punya prospek kontribusi yang menjanjikan, namun prosedur yang non-deceptif tidak tersedia. Deception tidak boleh berdampak rasa sakit fisik atau sakit mental gangguan emosional yang berkepanjangan. Lalu bagaimana seharusnya bila penelitian mengandung deception? Maka pada akhir eksperimen atau yang disebut dengan tahap debriefing, peneliti harus menjelaskan alasan deception menjadi bagian integral dari risetnya dan partisipan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Debriefing harus diberikan sesegera mungkin dengan mengungkapkan tujuan sesungguhnya riset, menghilangkan dampak apapun yang timbul akibat informasi yang keliru tersebut, dan untuk mengedukasi partisipan mengenai proses riset, alasan mengapa dalam riset tersebut dibutuhkan deception. Deception bisa diberikan asalkan memang tidak ada prosedur non-deceptif dan dibenarkan secara ilmiah yang juga tidak memberikan efek fisik maupun emosional. Ini harus diberitahukan sesegera mungkin setelah eksperimen selesai dilaksanakan. Pada tahap debriefing, peneliti harus menanyakan apakah ada efek yang dirasakan oleh partisipan akibat eksperimen yang dilakukan. Bila iya, maka peneliti harus bertanggung jawab untuk merilis emosi maupun fisik yang dirasakan oleh partisipan. Dalam merencanakan penelitian, khususnya eksperimen, maka berikut ini adalah panduan untuk mengidentifikasi aspek-aspek dalam riset penelitian yang mengandung resiko etis. Semakin banyak resiko etis yang dapat diidentifikasi, maka semakin tinggi resiko yang perlu dipertimbangkan pada penelitian tersebut. Jika resiko yang dilibatkan cukup signifikan, maka betul-betul perlu mendapatkan persetujuan etis dari komite etik yang disebut dengan ethical clearance. Sebagai contoh, kita lihat pada bagian A, yaitu seleksi partisipan. Pada poin 3 misalnya, partisipan penelitian dalam kondisi depresi, cemas, atau masa berkabung. Maka penelitian tersebut memiliki resiko etis. Atau mari kita lihat contoh pada bagian B. Pada poin 8 misalnya, anak-anak tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua atau pengasuh, maka juga mengandung resiko etis. Butir-butir yang ada di slide ini menjadi penting untuk diperhatikan. Semakin banyak butir resiko etis yang termasuk, maka semakin perlu dipertimbangkan pelaksanaan dan prosedur eksperimen yang akan dilakukan. Begitu juga pada prosedur eksperimen yang memberikan obat-obatan, plasebo, pengambilan darah, atau jaringan, dan termasuk rasa sakit akibat stimulus eksperimen atau perlakuan eksperimen yang membuat tidak menyenangkan, menciptakan konflik, membahayakan keamanan, dan bisa menimbulkan resiko fisik. Butir-butir ini perlu mendapatkan pertimbangan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan eksperimennya. Termasuk juga topik penelitian yang sensitif, mengandung isu sara atau sikap politik.
termasuk kemungkinan membuka informasi yang bersifat rahasia. Juga perlu mendapatkan kehati-hatian dalam prosedur pelaksanaan eksperimennya. Dengan butir-butir tersebut, semakin jelas bahwa tidaklah gampang dalam membuat penelitian eksperimen karena melibatkan manusia. Namun, bukan berarti penelitian eksperimen menakutkan. Penelitian eksperimen bagi peneliti pemula adalah riset dengan resiko minimal. Resiko minimal yang dimaksud adalah ketidaknyamanan yang dirasakan partisipan selama mengikuti eksperimen tidak lebih tinggi daripada yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh periset, antara lain fabrikasi, yaitu ketika peneliti mengarang sendiri data atau hasil riset yang ia laporkan. Falsifikasi adalah kesengajaan memalsukan material, instrumen, proses riset, atau mengabaikan data tertentu sehingga laporan yang ditulis tidak secara akurat merepresentasikan riset yang sudah dilakukan. Plagiarisme ide termasuk di dalamnya meniru sebagian atau keseluruhan ide penulis lain dengan memodifikasi yang ala kadarnya dari pihak yang melakukan plagiarisme. Namun, bila terjadi kekeliruan yang diakibatkan ketidaksengajaan peneliti atau yang kita biasa sebut dengan honest error, misalnya ketika peneliti tidak sengaja melakukan kesalahan dalam mengolah data hasil riset, peneliti yang di kemudian hari menemukan kekeliruan dalam hasil penelitiannya wajib untuk mengambil langkah perbaikan kepada penerbit artikel atau sarana publikasi lain. Jika dipandang perlu, peneliti juga dapat meminta kepada penerbit untuk menarik artikel yang telah dipublikasikan dari peredaran. Terdapat istilah yang disebut Questionable Research Practice atau QRP, yaitu peneliti memperoleh positif result tanpa dukungan power riset yang cukup. Ada beberapa jenis kategori QRP dalam dunia riset, yaitu p-hacking, data dredging, double dipping, dan optional stopping. P-hacking di mana peneliti mengumpulkan data atau memilih data atau teknik statistik agar hasilnya menjadi signifikan. Data dredging yaitu peneliti memanfaatkan data untuk mendukung suatu hipotesis yang belum dinyatakan di awal. Double dipping, di mana peneliti melakukan seleksi pada hal-hal tertentu dalam data, seperti menghilangkan outliers agar hipotesis teruji signifikan. Dan optional stopping, di mana peneliti secara konstan menghitung signifikansi dan menghentikan pengambilan data, pengambilan sampel ketika telah memperoleh signifikansi. Hal-hal yang menjadi kategori dalam questionable research practice tadi kemudian menjadi perlu untuk memperhatikan bagaimana cara pemilihan partisipan. Slide tadi berbicara tentang resiko etis dan berikutnya adalah pemilihan partisipan. Pemilihan partisipan dalam eksperimen menjadi penting karena menentukan seberapa representatifnya partisipan yang digunakan sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi. Dalam eksperimen, kita mengenal istilah random sampling. Random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang ideal, di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka informasi yang penting untuk dilaporkan dalam suatu eksperimen adalah jumlah sampel minimal, cara seleksi partisipan, insentif yang diberikan kepada partisipan, dan cara partisipan dimasukkan ke dalam kondisi perlakuan. Pemilihan partisipan pada penelitian eksperimen dilakukan sesuai dengan tujuan dan faktor-faktor yang penting serta relevan dalam riset tersebut. Misalnya, penelitian tentang efek perlakuan metode pembelajaran tertentu terhadap prestasi mahasiswa. Maka tentu yang menjadi partisipan adalah bukan pelajar SMU atau SMP, melainkan mahasiswa. Pemilihan kriteria partisipan hendaknya dilakukan dengan analisa terhadap variabel lain dalam diri partisipan yang ikut berpengaruh terhadap hasil penelitian. Selain pemilihan partisipan, teknik dalam penentuan jumlah sampel minimal dalam penelitian eksperimen juga perlu dilakukan. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan menggunakan a priori power analysis di aplikasi G-Power. Asumsi a priori yang dibutuhkan untuk menentukan jumlah sampel melibatkan parameter effect size, alpha, dan power. Pemilihan jumlah sampel minimal hendaknya dilakukan sebelum eksperimen dilakukan untuk memenuhi prosedur penelitian yang baik. Bukan dengan mencukup-cukupkan jumlah sampel di akhir penelitian agar hipotesis dapat terjawab secara signifikan. Kebanyakan eksperimen psikologi menggunakan convenience sample dengan menggunakan mahasiswa sebagai partisipan. Nah, salah satu efek yang dikhawatirkan dari mahasiswa sebagai partisipan itu adalah self-selection bias. Self-selection bias terjadi pada saat pilihan mahasiswa untuk berpartisipasi secara sukarela dalam suatu eksperimen menyebabkan variasi perilaku yang sistematis pada partisipan yang volunteer dibandingkan mahasiswa yang non-volunteer atau yang mendaftar tidak secara sukarela. Demikian pembahasan resiko etis kita pada sesi kali ini. Sekian dan terima kasih.